Jadi sesuai dengan topik yang diberikan oleh Ibu dosen, materi yang saya akan bawakan hari ini adalah, saya coba ringkas-ringkas ini supaya lebih mudah untuk kita pahami. Saya sudah siapkan ya. Kalau saya sih mengajar belum sampai di sini, ini materi terakhir. Jadi tidak apa-apa, saya bahas dulu di UPJ. Saya kasih topik begini, pendekatan, teknik pengolahan, penafsiran hasil penilaian formatif sumatif melalui PAN dan PAP. Ini topik yang kita akan bahas. Kita lanjut saja sambil menunggu yang lain, sudah 28 yang masuk. Kemudian ini saya bagi atas beberapa materi sesuai dengan silabus yang dikirim oleh Ibu dosen. Yang pertama adalah pendekatan penilaian. Kemudian yang kedua adalah penilaian formatif dan sumatif. Kemudian pengolahan penilaian formatif sumatif. Kemudian interpretasi hasil penilaian. Kita lanjut saja. Yang berikutnya, kalau kita bicara sesuai dengan topik tadi, maka yang pertama harus kita bahas adalah tentang pendekatan penilaian. Pendekatan itu sendiri kalau dilihat dari sama dengan sudut pandang dalam mempelajari sesuatu, kalau kita coba tafsirkan atau definisikan pendekatan. Kemudian pendekatan penilaian merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah dan mempelajari penilaian. Nah, sedangkan berdasarkan komponen pembelajaran, pendekatan penilaian terdiri atas pendekatan konvensional dan pendekatan sistem. Berdasarkan komponen pembelajaran, saya ulangi bahwa pendekatan penilaian itu terdiri atas pendekatan konvensional dan pendekatan sistem. Kemudian dilihat dari waktu dan tujuan penilaian, maka pendekatan itu terdiri atas pendekatan formatif dan pendekatan sumatif. Formatif itu adalah penilaian dalam proses dan sumatif itu adalah penilaian akhir. Kemudian kalau dilihat dari teknik penafsirannya, kita bagi atas criterion reference evaluation yang bisa kita kenal dengan PAP atau penilaian acuan patokan, dan norm reference evaluation atau kita kenal dengan PAN. Jadi inilah yang akan kita bahas nanti dalam pertemuan kita kali ini. Silakan disimak dulu materi yang saya sampaikan. Nanti setelah ini saya akan berikan kesempatan diskusi jika masih ada waktu, karena saya lihat 3 jam waktu kita itu cukup lama untuk kita membahas ini. Kemudian nanti untuk materi ini, PowerPoint saya dengan videonya nanti saya akan kirimkan lewat ketua kelas tadi yang saya catat namanya. Baru kemudian nanti beliau yang bertanggung jawab untuk Erlin, Muhammad Erlin, nanti saya kirim ke sini untuk materi ini dan videonya supaya nanti mudah dipelajari. Jika sewaktu-waktu ingin konfirmasi bisa saja lewat WA saya sudah ada di ketua kelasnya. Itu saya kira teknik perkuliahan kita. Kemudian kita coba masuk di topik-topik tadi. Yang pertama adalah pendekatan penilaian konvensional dan pendekatan sistem. Apa itu bedanya itu? Kalau kita bicara tentang pendekatan konvensional, maka ini sebenarnya terkait erat dengan teknik penilaian sebelum kurikulum revisi kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2006 atau KTSP dan 2004 KBK. Sebelum itu, proses perkuliahan kita itu sifatnya masih sangat didominasi oleh peningkatan aspek intelektual. Kalau istilah Menteri Muhammad Nuh dulu katanya aspek hard skill. Jarang menyentuh soft skill, malah soft skill itu sama sekali tidak dinilai dalam pembelajaran. Kalau sekarang ini kalau kita lihat misalnya karena kita ini calon guru untuk mengajar di SD, SMP, SMA, maka
Kalau kita perhatikan kelihatannya sekarang ini di laporan pendidikan siswa itu mereka sudah memasukkan aspek ada 3 aspek sebenarnya harus dinilai dalam pelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan teorinya Bloom. Sekarang aspek afektif dan psikomotor itu sudah tergambar di KI1, KI2, kemudian KI4 kalau dalam kurikulum 2013 sudah tergambar, dan dalam penilaian juga saya lihat sudah masuk di rapor siswa. Tapi kalau sebelumnya penekanan pembelajaran itu hanya pada aspek nilai, dan andalan guru atau dosen itu termasuk saya sendiri pada saat saya kuliah adalah hanya kemampuan menghafal. Jadi semakin pintar kita menghafal, maka semakin tinggi kita punya IP. Semakin malas kita menghafal, semakin rendah kita punya IP. Kalau sekarang kan ada pendekatan-pendekatan lain seperti halnya di kurikulum 2013 atau revisinya, itu teknik penilaian itu tidak hanya itu, ada penilaian proses dan penilaian hasil. Kalau kita lihat instrumen untuk penilaian proses itu, kalau kita baca di kurikulum, ada penilaian portofolionya, ada penilaian untuk kerjanya, ada penilaian proyeknya, ada penilaian produknya, ada penilaian sikapnya, ada self-assessment-nya. Itu semua adalah instrumen untuk penilaian proyek. Sedangkan penilaian hasil itu ya tentu tes. Jadi kalau kita coba lihat di kurikulum baru ini, tes itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari instrumen penilaian. Dan mungkin kalau kita coba presentasi kalau 3 aspek tadi yang harus dinilai oleh kita dalam pembelajaran, maka tes itu sendiri hanya menempati 33%. Yang 33% lainnya adalah keterampilan atau psikomotor, dan 33% lainnya adalah sikap. Jadi itu yang harus dinilai sebenarnya. Jadi pendekatan konvensional itu stressingnya dia hanya menekankan pada keterampilan intelektual. IQ yang menjadi andalannya, karena kalau dulu itu kan pemahaman tentang IQ yang diawali oleh William Stein 200 tahun yang lalu, bahwa satu-satunya ukuran kecerdasan orang itu hanya melalui IQ. Yang sekarang ini kan sudah diperbaharui bahwa IQ itu malah dia hanya menyumbang sampai dengan 20% untuk kesuksesan seseorang. Yang paling menonjol sumbangannya itu adalah emotional quotient atau yang dikenal dengan EQ. Itulah moral, itulah mental, itulah perilaku, itulah keterampilan, dan seterusnya. Kemudian kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan ini untuk yang konvensional atau kita sebut tradisional. Tradisional atau konvensional itu sama sih, tapi kalau konvensional itu kan maksudnya sudah dilakukan selama ini, sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu nanti bisa kita terjemahkan sebagai tradisi. Jadi pada umumnya mirip-mirip sih kalau kita menerjemahkan dalam hal penilaian ini. Jadi kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Produk itu maksudnya hasil belajar. Entah itu di kuisnya juga kita mengukur hasil belajar, entah itu di mid testnya juga hasil belajar, dan finalnya juga hasil belajar. Jadi yang ditonjolkan dulu itu adalah kemampuan menghafal. Kemudian di sekolah-sekolah kita, mudah-mudahan tidak berlaku di Jakarta, tapi kalau di daerah saya di Kendari ini, guru itu banyak yang bingung. Kenapa bingung? Kepala sekolah banyak yang bingung. Kenapa bingung? Karena ada aturan-aturan, misalnya kalau mata pelajaran tertentu di sekolah itu harus 6 di rapornya. Sementara ada siswa yang dapat 3. Kalau siswa itu katanya tidak boleh dikasih di rapor. Kalau ada guru yang menuliskan 3 atau 4 atau 5 yang sudah disyaratkan jadi 6, maka pada saat itu juga kepala sekolahnya harus dicopot karena muatan politiknya lebih menonjol. Ada aturan misalnya di sekolah itu harus lulus 95%. Jadi kapan tidak sampai 95%, maka kepala sekolahnya jadi salah. Biasanya langsung diganti juga oleh kepala sekolah yang lain. Jadi tidak boleh jujur kalau di pendidikan kita memang. Pantasan kita negaranya menjadi begini. Ya, tidak boleh jujur kalau di pendidikan kita kondisinya seperti itu. Kalian nanti akan rasakan sendiri juga kalau sudah jadi kepala sekolah, kalau sudah jadi guru. Memang kondisinya seperti itulah. Sampai kapan akan terjadi? Kalau kita coba baca juga di kurikulum kita, kurikulum 2013 misalnya, instrumen yang digariskan di sana itu kan tadi saya sudah sebut, ada portofolio, ada penilaian kerja, penilaian proyek, penilaian sikap, penilaian diri.
penilaian produk. Tes itu salah satu bagian kecil, tapi kenyataannya di sekolah-sekolah kita, termasuk di S2 atau S3 juga yang kita tonjolkan hanya tes. Syukurlah kalau sekarang di kurikulum di SMA itu, di laporan siswa itu sudah ada tentang penilaian sikap dan penilaian keterampilan, tetapi itu juga hanya diamati, tidak ada instrumen khusus, karena saya waktu mengajar di S1 di sini sering sekali saya ada program untuk menelusuri kondisi lapangan bagaimana sistem penilaiannya. Dan laporan dari mahasiswa saya pada umumnya katanya tidak ada instrumennya, Pak. Jadi hanya dikira-kira oleh guru, subjektif juga akhirnya. Yang ada instrumen itu adalah hanya tes saja. Tes itu padahal kan didominasi oleh guru tanpa ada siswa memberikan masukan. Misalnya yang membuat tesnya adalah guru, yang memeriksa tesnya adalah guru, yang menilai tes adalah guru. Jadi terserah guru mau ditambah atau mau dikurangi, terserah dia, kan tergantung dari tanggung jawabnya guru di situ. Itu yang saya perhatikan kelemahan dari pendidikan kita. Kemudian ada tradisi bahwa pada mata pelajaran tertentu minimal 6 nilai rapornya. Jadi kalau siswa yang dapat 3, yang dapat 4, mau ditambah dengan apa? Ya gurunya nanti dia tinggal dia tambahkan, tapi yang kasihan yang sudah nilai 9, apakah dia juga harus tambah jadi 10? Ternyata tidak. Jadi merugikan yang lain. Yang 3 jadi 6, harusnya yang 8 jadi 11 dong. Kan harusnya begitu kalau mau adil. Tapi tidak rupanya, kalau sudah 8 dibiarkan 8. Akhirnya tidak kelihatan. Ya, akhirnya tidak kelihatan, tidak ada perbedaan antara siswa yang cerdas dengan siswa yang tidak cerdas. Karena nanti akhirnya nilainya itu akan saling berdekatan. Jadi kalau kita membandingkan antara siswa juga akhirnya tidak bisa kalau perankingan, karena kondisinya kan terjadi seperti itu. Jadi yang tadinya sudah nilai 6, apakah ditambah jadi 7? Ya kan sangat tergantung dari gurunya. Yang dari 3 menjadi 6, harusnya 6 menjadi 9 dong, karena tambah 3. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Itulah sebetulnya kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan dalam pendidikan kita di Indonesia ini. Sebenarnya kalau mau adil, mau jujur, yang pendekatan yang paling top itu yang digunakan oleh negara-negara maju, termasuk Singapura, Malaysia, adalah penilaian portofolio, karena itu semua aspek. Jadi tidak hanya menonjolkan kemampuan untuk menghafal, tapi di situ apapun yang dibuat siswa di luar sana yang ada kaitan dengan mata pelajaran, semuanya dinilai. Dikumpulkan oleh guru, kemudian dinilai, sehingga nanti siswa akan dinilai sesuai yang kelebihannya masing-masing. Mungkin dia kuliah di akuntansi, dia jadi kasir itu nilainya tinggi, yang penting ada SK-nya, karena kan dia sudah terapkan akuntansinya. Tapi apakah selama ini di tempatnya kalian dinilai? Tidak kan? Sama dengan di tempat saya juga tidak ada nilainya. Karena itu kan sebenarnya kalau kita menerapkan penilaian portofolio harusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada pendekatan sistem. Ya, pendekatan sistem itu adalah sifatnya totalitas. Jadi dia dari berbagai komponen yang berhubungan dan saling ketergantungan. Nah, pendekatan sistem itu sebenarnya terfokus pada komponen-komponen penilaian kebutuhan, kelayakan, input, proses, dan produk. Kalau kita meminjam istilahnya Staff Level tahun 2006, dia menggunakan istilah CIPP, konteks, input, proses, produk. Jadi evaluasinya atau penilaian itu mencakup secara keseluruhan konteksnya, konteks dari program itu sendiri, inputnya itu adalah bagaimana input masukannya, bagaimana proses guru memaksimalkan semua masukan itu, dan bagaimana hasil akhirnya. Malah ada tambahan satu, outcome. Outcome-nya juga apakah setelah selesai dari menjadi alumni dari UNJ atau alumni dari Unpalu kemudian bisa diterima di dunia kerja apa tidak, berapa persen yang diterima, berapa persen yang nganggur. Kalaupun mereka bisa diterima, apa dia bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi, bagaimana prosesnya di sana. Itu untuk CIPP ini kemudian ditambah dengan O atau outcome. Itu yang harus kalau pendekatan sistem, jadi dia secara keseluruhan menilai semua aspek, tidak hanya pada produknya saja. Jadi produk itu hanya salah satu aspek yang dinilai dalam proses pembelajaran. Yang aspek lainnya adalah dari segi konteksnya, dari inputnya, dan dari segi prosesnya. Kalau tadi kita mengacu ke taksonomi Bloom, maka
kita akan menilai dari aspek kognitifnya, perkembangan aspek afektifnya, dan perkembangan aspek keterampilan atau psikomotornya. Itulah sebetulnya yang harusnya kita nilai dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan sistem ini lebih menekankan pada proses ketimbang hasil. Itu tadi bedanya dengan pendekatan tradisional atau konvensional. Dia lebih menekankan pada proses, karena kata dia bahwa tidak akan ada hasil kalau prosesnya tidak bagus. Kalau proses tidak baik, maka hasilnya tentu akan buruk. Maka itulah kemudian proses itu menjadi hal yang mutlak harus diperhatikan dalam proses penilaian. Kan dengan mengamati proses itu, dengan menilai proses itu, maka kita akan memberikan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran. Entah siswa nanti bisa mendeteksi seberapa jauh kemampuannya, pemahamannya dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan guru sendiri juga kalau ternyata siswa juga kurang bagus, secepatnya dia akan mengganti strategi pembelajarannya, mengganti media pembelajarannya, mungkin juga lingkungan belajarnya, dan seterusnya. Jadi perbaikan ini kemudian nanti akan berdampak ke perbaikan hasil. Maka itulah pendekatan sistem ini lebih menunjukkan kepada proses ketimbang hasil. Karena kalau proses sudah bagus, maka otomatis hasilnya akan menyesuaikan. Tapi kalau hasil yang dinilai, hasil itu dan dia sifatnya sumatif, ya sudah, untuk perbaikan prosesnya mungkin nanti semester berikutnya lagi atau tahun berikutnya lagi. Tapi dengan proses itu kemudian sementara kita mengajar begini, maka kemudian kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses pembelajaran yang sementara kita lakukan. Maka itulah kemudian dasar dari kurikulum kita yang baru ini, yang revisi kurikulum 2013 atau kurikulum 2013, sebenarnya dia lebih menunjukkan kepada penilaian prosesnya daripada hasilnya. Kemudian kalau kita membuat definisi tentang ini, kita masuk sekarang ke penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu didefinisikan sebagai penilaian proses, yang tujuannya adalah tentu untuk perbaikan proses pembelajaran, baik dari aspek gurunya, dari siswanya, ataupun dari aspek manajemennya. Manajemen yang kurang mendukung, misalnya kita tinggal sarankan bahwa ruangan-ruangan kita itu masih belum layak untuk dijadikan sebagai ruangan untuk perkuliahan, sehingga secepatnya dalam proses itu juga diperbaiki. Sedangkan penilaian sumatif ini adalah penilaian akhir. Biasanya kalau di sekolah-sekolah tentu penilaian akhir untuk kelulusan, untuk penempatan, dan seterusnya. Ada lagi satu penilaian sebenarnya, penilaian diagnostik. Biasanya kalau diagnostik itu terkait dengan tes awal. Kemudian dari diagnostik itu nanti akan bisa, apakah orang bisa, kalau masuk di perguruan tinggi itu termasuk tes diagnostik, apakah orang itu bisa diterima atau tidak, tergantung dari nilai tes diagnostiknya. Kemudian kalau dia sudah berproses, maka proses ini kemudian tentu ada kuis di sana, akan ada tugas-tugas, ada tugas portofolio, ada tugas unjuk kerja, ada penilaian produk, penilaian proyek, penilaian diri, atau self assessment, atau ada penilaian peer assessment, penilaian kelompok. Semua itu masuk dalam penilaian formatif yang nanti akan sumbangannya sangat besar dalam hal perbaikan pembelajaran. Kemudian nanti terakhir setelah itu adalah penilaian sumatif atau evaluasi sumatif. Kalau evaluasi sumatif ini ada hasil akhirnya yang nanti akan dijadikan keputusan dalam evaluasi, apakah seseorang itu naik kelas atau tinggal kelas, apakah orang itu lulus sehingga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi apa tidak. Ini jadi kalau produk dari formatif ini biasanya akan digunakan sebagai remedial teaching kah, atau misalnya pengayaan kah, atau misalnya akselerasi kalau dia bagus dalam ini kemudian dibawa ke kelas-kelas tertentu. Tapi kalau ini nanti adalah untuk kelulusan atau akhir dari suatu program. Itu perbedaan antara definisi antara formatif dan sumatif. Kemudian kalau kita melihat manfaat penilaian formatif bagi guru tadi tentu untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian kalau sebagai siswa tentu untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemahamannya tentang materi pelajaran yang sudah diajarkan. Sehingga nanti misalnya kalau dia ternyata belum terlalu paham, nanti bisa dia tingkatkan atau bisa dia belajar lebih giat lagi, karena apapun hasil dari formatif itu nanti akan menentukan sumatifnya. Dan dalam proses penilaian juga formatif ini tetap kita libatkan. Misalnya kalau kita melihat di
sekolah menengah, atau kita juga misalnya kalau saya di Kendari ini untuk penilaian akhir itu ya tentu penjumlahan dari kuis, kemudian tugas 1, tugas 2, tugas 3 atau tugas-tugas, kemudian miss test dan final test. Satu kali kuis, kemudian 1 kali tugas yang telah kita jumlahkan, tugas-tugas kan banyak. Kemudian 2 kali mid test, kemudian 3 kali final test, kemudian kita totalkan, dan itulah menjadi skor seseorang. Baru nanti tinggal kita tafsirkan apakah dia nanti arahnya ke A atau ke B atau ke C atau ke D. Biasanya seperti itu. Kemudian dari manfaat dari sumatif ini yang pertama adalah tentu untuk mendapatkan nilai yang nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam kelulusan, dalam kenaikan tingkat, atau mungkin untuk penguasaan terhadap mata pelajaran dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya akhir pembelajaran. Biasanya akhir tahun, kalau akhir semester itu dia masih bisa kita kategorikan sebagai formatif karena dia masih dalam proses, belum terakhir. Kemudian untuk menentukan seorang anak dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya, ini juga bisa dijadikan sebagai dasar dari atau fungsi dari sumatif. Kemudian dalam kepentingan seperti ini, ya, maka tes sumatif berfungsi sebagai tes prediksi. Selanjutnya, dapat digunakan untuk dilaporkan ke orang tua, ke pihak guru, ke kepala sekolah, ke siswa, dan seterusnya. Ini nanti fungsinya adalah bisa untuk akuntabilitas lembaga juga kepada masyarakat. Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak mereka. Itu adalah dari hasil sumatif, karena mereka akan memantau di rapornya anak-anak mereka. Dan ini merupakan pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap atau pihak perguruan tinggi terhadap masyarakat, terhadap stakeholder, dan seterusnya. Itu fungsi dari evaluasi sumatif, karena evaluasi sumatif inilah nanti yang terlihat di laporan siswa yang dibawa pulang ke orang tuanya. Kemudian selanjutnya, fungsi dan tujuan penilaian formatif yaitu satu, sebagai umpan balik bagi siswa, guru maupun program untuk menilai pelaksanaan satu unit program. Satu unit program maksudnya bisa, kalau sekarang bisa kita terjemahkan sebagai kompetensi dasar atau dengan beberapa indikator. Seberapa sukses siswa memahami satu kompetensi dasar, dan indikator-indikatornya tentu nanti akan terlihat dari capaian dia pada saat dievaluasi terkait dengan setelah selesainya kompetensi tersebut. Kemudian sekaligus juga untuk melihat mengetahui kelemahan-kelemahan dari baik dari pihak guru, dari pihak siswa atau pihak kampus dan seterusnya, yang kemudian nanti segera ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas dari pembelajaran. Jadi intinya dari formatif itu adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi penting sekali memang dalam hal pembelajaran tentang evaluasi formatif ini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan evaluasi sumatif atau penilaian sumatif? Kalau ini adalah untuk menentukan nilai akhir peserta didik dalam periode waktu tertentu, 1 tahun misalnya. Kemudian untuk memberikan informasi tentang kecakapan atau keterampilan peserta didik dalam periode waktu tertentu, ini jelas bahwa dengan ini kan kemudian dibuat laporan pendidikan. Laporan itu nanti akan tergambar bagaimana penguasaan siswa dari pembelajaran, atau nanti akan dilihat oleh masyarakat bagaimana tingkat kualitas. Biasanya kan ukuran kualitas pendidikan itu salah satunya malah bukan yang selalu didominasi oleh nilai-nilai ini. Jadi kalau nilainya bagus biasanya akan tergambar dengan kualitas pembelajaran. Kalau jelek berarti kualitas pembelajaran juga bagus. Jadi orang nanti akan memasukkan anaknya ke lembaga kita karena dia melihat bahwa ternyata prestasi anak di sekolah itu bagus-bagus. Maka itu kemudian akan tertarik untuk dimasukkan. Apalagi kalau misalnya yang sangat menonjol itu kelihatannya adalah di sekolah-sekolah swasta kita. Kalau negeri kan seperti halnya UNJ atau Unhalo ini ya negeri, biasanya apapun yang dibuat juga di dalamnya tetap saja orang masuk karena orang bersaing untuk bisa kuliah di negeri dengan mungkin dengan biaya yang murah, kendati pun kadang-kadang urusan kualitas itu menjadi nomor sekian. Tapi kalau di sekolah-sekolah swasta harus dievaluasi yang begini-begini karena orang nanti akan mengamati ini untuk melihat kualitas atau predikat dari kampus itu sendiri. Biasanya nanti kemudian akan mengarah ke akreditasi.
apakah dia akreditasi unggul, apakah dia baik sekali, dan seterusnya. Dan nantilah yang akan menentukan orang akan masuk di situ apa tidak. Kalau dilihat dari segi waktunya kalau untuk formatif itu selama pelajaran berlangsung. Kalau ini adalah pada akhir semester atau akhir catur bulan. Kalau sekarang kan tidak ada catur bulan, yang ada mungkin akhir pertengahan semester atau akhir semester. Biasanya ada di tes akhir. Kemudian nilai dari tes sumatif itu ya diolah, tapi sebenarnya kalau untuk pengolahan nilai rapor dan ijazah itu tidak semata-mata tergantung pada sumatif sih. Sebenarnya di sana juga terlibat sumatif, maksudnya tidak hanya tergantung pada sumatif, tapi juga ada formatifnya, karena kan ada model pengolahan nilai, misalnya satu kali kuis, 1 kali tugas, 2 kali mid, dan 3 kali final, kemudian ditotalkan menjadi 5 dan dirata-ratakan. Biasanya sih seperti itu, jadi pernyataan ini tidak selalu benar. Kemudian dilihat dari, kalau kita coba mau menyimpulkan perbedaan antara evaluasi atau penilaian formatif dan sumatif itu sebenarnya adalah, kalau formatif tadi, dia sifatnya untuk memperoleh umpan balik. Kendati pun juga nilai juga ada di dalamnya, tapi umpan balik itu lebih menonjol, karena nanti terutama untuk perbaikan proses dan perbaikan kualitas dari proses pembelajaran, entah itu strateginya, entah itu medianya, entah itu lingkungannya, entah itu manajemen kelasnya, dan seterusnya. Kalau penilaian sumatif, dia lebih bertujuan untuk pertanggungjawaban ke orang tua, ke siswa, ke lembaga, dan seterusnya, bagaimana nilai mereka yang mereka capai selama di proses di lembaga kita. Seterusnya, kita masuk pada pengolahan hasil tes formatif dan sumatif. Biasanya skor hasil pengukuran merupakan data hasil belajar yang dikumpulkan dari proses testing atau proses evaluasi atau proses pengukuran. Dari pengukuran kemudian nanti akan ditemukan pengukuran itu, dia dengan menggunakan instrumen tentunya kita mengukur hasil belajar, entah itu kita menggunakan tes esai, apa tes objektif, apakah kita menggunakan asesmen unjuk kerja, atau asesmen proyek, asesmen sikap, asesmen diri, atau asesmen produk. Kemudian dari berbagai macam asesmen tadi kita scoring, dan scoring itu kemudian dikumpulkan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka skor tersebut harus terlebih dahulu diubah menjadi nilai dalam proses penilaian. Jadi skor-skor siswa yang kita kumpulkan dari berbagai macam instrumen yang kita gunakan dalam pembelajaran, itu adalah skornya itu, dan istilahnya masih raw score. Maka itu perlu diolah, akan menjadi suatu nilai. Dari nilai inilah kemudian kita jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian kita lihat di sini dari tes, tentu tidak hanya tes, ada non tes. Tesnya kan ya tes esai, tes objektif. Kalau non tesnya kan bisa kita menggunakan skala untuk mengukur sikap, untuk mengukur motivasi, atau bisa kita menggunakan penilaian unjuk kerja untuk mengukur unjuk kerja siswa dalam melakukan praktek, atau misalnya kita bisa menggunakan penilaian proyek misalnya untuk mengukur kinerja siswa dalam melakukan pengamatan dalam hal-hal tertentu. Misalnya kalau kita ekonomi, mungkin ada tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa untuk mengamati proses jual beli di pasar tradisional misalnya, kemudian kelompok yang lainnya pasar semi modern, kemudian kelompok lainnya pasar semi modern, kemudian mereka melakukan pengamatan dan membuat laporan, dan kemudian menjadi bahan diskusi di kelas. Itu adalah termasuk tugas non-tes, tugas proyek. Setelah diperiksa sekian macam tugas-tugas tadi, kemudian kita temukan skor. Skor ini kemudian kita olah menjadi nilai. Nah, penilaian ini nanti proses pengolahannya tadi saya sudah di awal saya sudah sampaikan bahwa
nanti kita akan menggunakan acuan norma dan acuan patokan. Ada acuan kombinasi yang mengkombinasikan antara keduanya, tapi saya lihat jarang dibahas orang. Tapi kalau misalnya perlu, nanti kita bahas juga. Jadi saya ulangi, dari skor tes dengan menggunakan tes atau non-tes dengan menggunakan berbagai instrumen, kemudian kita scoringnya kita kumpulkan, kita olah, kemudian jadilah menjadi nilai. Nilai ini dia sifatnya kualitatif, nanti akan ada A, ada B, ada C, atau 100, 90, 80, dan seterusnya. Nilai-nilai ini biasanya bersifat kualitatif, kualitas yang didapat dari pengolahan, kemudian dari nilai inilah dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam evaluasi pembelajaran. Seterusnya, kita coba definisikan dulu tes atau testing atau non-tes, ya, instrumen atau prosedur yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi ada tes, kalau testing itu ujiannya, kemudian ada juga non-tes, ini adalah instrumen yang digunakan atau prosedur penilaian. Testing itu prosedur penilaian yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar peserta didik. Kemudian dari tes, testing, dan non-tes itu kita menemukan skor. Skor ini bisa kita definisikan sebagai angka capaian siswa dalam merespon suatu instrumen tes atau non-tes. Kemudian setelah itu kita menemukan, kita melakukan penilaian. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah hasil capaian siswa berdasarkan hasil pengelolaan skor tes atau non-tes. Nilai ini biasanya berbentuk kualitas. A misalnya amat baik, B itu baik, C cukup, D kurang, dan E itu error atau sangat kurang. Bisa kita tafsirkan seperti itu. Ini saya coba lihatkan tentang scoring. Saya kutip dari bukunya Nitko ini. Kalau dalam tes pilihan ganda, biasanya terutama yang pernah mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri, kita kadang dibanti-banti bahwa kalau Anda tidak paham tentang, kalau Anda tidak bisa mengeliminasi jawaban yang salah dari 5 pilihan yang ada, maka sebaiknya jangan ditebak. Kenapa? Karena nanti akan mengurangi skor. Tapi sebenarnya tidak mengurangi sampai 1+1 sih, tidak. Ini ada koreksi skor ini, ada skor dikoreksi, di mana di sini adalah R kurang V diport dengan N kurang 1. R itu adalah number the item answer correctly. R ini adalah jumlah butir yang dijawab benar. Kemudian V itu adalah jumlah item yang dijawab salah. Jumlah item yang dijawab salah. Kemudian N itu adalah the number of option. Ini adalah jumlah optionnya. Misalnya kalau 5 pilihan berarti 5 kurang 1. Itu ini biasanya diterapkan untuk tes pilihan ganda. Tetapi kalau tanpa koreksi, kalau tidak dikoreksi sih jawaban benar 1, jawaban salah 0. Tapi kadang-kadang orang menerapkan seperti ini. Tapi biasanya kalau akan diterapkan jenis scoring seperti ini, biasanya dalam petunjuk tes itu kita disampaikan bahwa kalau Anda tidak yakin benar, maka jangan ditebak. Tapi cuma nanti coba kita lihat benar nggak kira-kira kalau kita disuruh begitu. Kalau kita menebak apa untungnya, kalau tidak menebak apa ruginya, nanti kita coba lihat ini. Karena ini kan tidak terlalu signifikan sebenarnya. Tetapi kalau dalam kondisi persaingan seperti masuk perguruan tinggi misalnya, kalau kurang sekian butir itu bisa jadi kita akan kalah dengan orang lain, sehingga mungkin kita tidak dianjurkan untuk menebak. Kita lihat, misalnya ini saya kutip dari bukunya Niko ini. Kalau untuk pilihan yang hanya 2 saja seperti benar salah, koreksinya yaitu jawaban dikurangi dengan yang salah. Ini juga parah ini kalau ini. Jumlah jawaban yang benarnya dikurangi dengan jumlah jawaban yang salah. Jadi kalau misalnya ada 50 butir, kita mau menjawab benar 30, salahnya 20, maka berarti skor kita tinggal, ya kalau berarti tinggal 10, ini bahaya sekali, makanya jangan ditebak kalau untuk pilihan ganda, jangan ditebak karena sangat merugikan. Atau misalnya
jika ada 4 pilihan, misalnya saya menjodohkan atau apalah, misalnya 4 pilihan. Kalau ini sih koreksinya itu jawaban benar dipor dengan jawaban yang salah dikurangi 3. 3 ini kan 4 pilihan, kurang 1. Kemudian kita kasih contoh di sini, misalnya tadi si Jim ini menjawab pertanyaan sebanyak 50 nomor, kemudian dia jawab benar 40, dia jawab apa di sini their sport correctly 60, kemudian itu mark wrong, kemudian 6 butirnya dia jawab salah. Jadi dari 50 nomor dia mendapatkan total benar sebesar 40. Kemudian 10 nomor berarti yang salah, tapi yang salah itu ada 6 yang dia jawab, yang dia isi tapi salah. Karena 4 dia kosongkan. Berarti nanti skornya dia adalah 40 kurang 6, karena dari 10 yang dia tidak jawab yang salah itu ada hanya 6 yang dia coret. Yang lainnya 4-nya dia kosongkan. Maka tentu skornya dia adalah 40 kurang 6 dipor dengan 3, hanya 4 pilihan. Sehingga berarti 40 kurang 2 sama dengan 38. Tapi kalau dari 50 kemudian dia jawab benar 40, jawab salah 10 dan 10-nya semua dia coret, dia jawab, maka berarti ini R kurang 10 per 3. Tinggal dikali saja berapa itu. 3 per 10 berarti 30 berapa ya? 36 ya, 36,5. Rugi dia. Kalau ini kan 38 kan dia tidak jawab. Tapi kalau dia jawab, ya 10-nya salah, maka itu menjadi 36,5, dia rugi. Karena dalam kondisi persaingan yang ketat seperti masuk perguruan tinggi negeri yang katanya satu orang menggeser sekitar 500 orang, maka kita akan kalah dengan itu. Akan lebih menguntungkan yang 10-nya ini dikosongkan. Ya, kalau 10 dikosongkan ya 0 per ini tetap 0, jadi skor kita utuh 40. Ya nanti ditimbang-timbang, ini memang agak merugikan juga kalau kondisinya begitu. Kalau dia jawab semuanya nanti tinggal 36,5, tapi kalau dia kosongkan tetap 40 karena tidak ada yang dia jawab. Ini kalau dia menerapkan istilahnya penalti atau corrected for guessing, biasa disebut dengan penalti. Tapi kalau tes yang tidak menerapkan penalti, seperti halnya TOEFL itu tidak ada penaltinya, maka dia dianjurkan untuk ditebak. Siapa tahu tebakan kita dari 4 kemudian kita bisa menemukan benar kan, siapa tahu kan. Maka itu jangan dikosongkan karena dia tidak ada penaltinya, lebih diisi. Siapa tahu kita mujur dengan tebakan kita kemudian menjadi benar. Jadi ini koreksi for guessing ini memang hanya berlaku bagi tes yang di awalnya sudah banti-banti dia sampaikan ke kita, atau di petunjuknya dia sampaikan ke kita bahwa jangan ditebak kalau tidak punya ilmunya, karena kalau tidak paham karena nanti akan mengurangi jawaban Anda. Tapi ini kan tergantung dari kita juga, atau tidak mengurangi satu salah kemudian satu benar, tidak mengurangi maksudnya salahnya 10 misalnya benarnya 30 kemudian jadi minus, tidak, hanya mengurangi sekian sesuai dengan rumus ini. Itu. Tapi kalau untuk 2 pilihan memang benar dikurangi salah, itu berbahaya. Jangan ditebak, sebaiknya dikosongkan. Kalau untuk 4 pilihan. Untuk 2 pilihan misalnya benar salah. Kemudian untuk misalnya tadi si Jim tadi dia yang reward bagi peserta didik bagi peserta yang tidak menjawab, yang tidak menebak jawaban. Misalnya tadi Jim tadi dia menjawab 40. Tetapi ada 4 nomor yang tidak dia tebak. Yang tidak dia tebak, kosongkan. Tinggal 4 per 4. Ditambahkan sehingga menjadi 41 dia. Menjadi 41 skornya. Kenapa 41? Karena dari 50 nomor itu ternyata yang dia jawab benar 40. Yang dia jawab salah 6. Yang tidak dia tebak 4.
Maka berarti 4/4, 4 pilihannya 4 sama dengan 41, bertambah dia skornya. Kalau memang menggunakan teknik reward seperti ini. Jadi kalau dari 40 kemudian 10-10-nya dia tidak jawab, berarti 10/4. Maka berarti tambah 2,5 dia. 42,5, ini luar biasa ini kalau, tapi kan tidak ada yang menerapkan reward seperti ini. Tapi bisa juga kita sebagai guru ini kita terapkan begini, kenapa tidak? Jadi kita berikan reward bagi siswa yang membiarkan dia tidak jawab. Karena timbul sebenarnya tidak adil juga sih kalau tidak dijawab kan tidak ditahu kok dikasih reward. Tapi ada juga, ini saya kutip di bukunya Nitcoin. Kemudian, ya kalau untuk penilaian untuk tes esai, saya belum kasih judul ternyata. Ini untuk tes esai biasanya kita gunakan model seperti ini. Contohnya ini. Misalnya untuk skor-skoran, bisa kita menggunakan skala 0 sampai 2 untuk setiap butir. Kita menggunakan skala 0 sampai 4 untuk setiap butir. Kita bisa menggunakan skor sampai 5 untuk setiap butir, atau bisa juga skala 0 sampai 10 untuk setiap butir. Atau 1 sampai 10 lah, jangan 0. Tapi bisa juga ini, kalau sama sekali tidak jawab, kan pasti kita kasih 0. Misalkan ini ada terkait dengan rumus-rumus, taruhlah misalnya matematika, nanti kalau untuk ilmu sosial bisa kita adaptasi, kalau di akuntansi bisa kita adaptasi sendiri. Misalnya kalau dari satu nomor itu yang disuruh siswa untuk dijawab, dia hanya menuliskan rumus, tapi rumus juga salah. Maka ini sama sekali tidak bisa dihargai, sehingga dia adalah 0. Kemudian kalau yang kedua ini rumus dan cara penyelesaiannya benar, tetapi angka-angka yang dituliskan salah semua. Ini bisa kita kasih skor 0,5, kalau untuk 2, kalau 1 kita kasih, kalau 0,4 kita kasih 1, kalau 0,5 kita kasih 1,25, kalau 0 sampai 10 kita kasih 2,5. Kemudian nomor 3, rumus dan cara penyelesaiannya semuanya benar, tetapi angka-angka yang ditulis hanya benar sebagian kecil, maka itu kalau 0 sampai 2 mungkin ini benar sebagian kecil sih. Bisa kita kasih 1, 0 sampai 4 bisa kita kasih 2, 0 sampai 5 bisa kasih 2,5, ini 2 bisa kita kasih setengah atau 5. Kemudian kalau rumus dan cara penyelesaian semuanya benar dan angka-angka yang ditulis sebagian besar benar, itu nanti kalau 0 sampai 2 bisa kita kasih 1,5, kalau 0 sampai 4 bisa kita kasih 3, kalau 0 sampai 5 bisa kita kasih 7,5, kalau 0 sampai 10 bisa kita kasih 7,5. Kemudian kalau rumus dan penyelesaian tentu semuanya benar ini, ya 2, 4, 5, 10. Ini adalah contoh untuk penilaian oh ya ternyata ini. Kemudian untuk berikutnya, untuk tadi secara analitis ya untuk tes esai, sekarang ada contoh bagaimana caranya kita men-skor tes esai secara holistis. Kalau secara holistis itu begini, tidak muncul di slide saya ini, kenapa sampai tidak muncul. Tapi secara holistis begini biasanya. Ya, saya biasanya kalau memberikan tes ke mahasiswa saya, jarang saya tes yang saya selalu memberikan tugas-tugas, misalnya tugas pengamatan atau tugas membuat soal. Atau kalau saya mengajar metodologi, saya suruh membuat proposal atau mini skripsi. Kemudian bagaimana cara memeriksanya? Biasanya cara memeriksanya itu supaya cepat, kalau cara memeriksa seperti ini dengan menggunakan holistis ini, maka yang saya lakukan adalah karena biasa tumpukan mahasiswa kan akan banyak tugas-tugas itu, ada mengajar D1, DS2, DS3, dan banyak tumpukan tugas yang mungkin kalau kita harus menggunakan analitis dengan model seperti tadi itu kita akan butuh waktu yang lama. Maka caranya untuk memeriksa dengan banyak begini adalah tentu kita melakukan teknik scanning. Jadi semua jawaban dari semua makalah dari mahasiswa, misalnya S1 ada 100 orang, saya kumpulkan menjadi satu, kemudian saya scan satu-satu, baca scanning itu baca sebentar selalu. Kemudian saya bikin kelompok-kelompok, ini yang terbaik ini. Misalnya ini terbaik, saya kelompokkan jadi ini kurang baik, saya kelompokkan dengan urutan kedua, ini jelek sekali, saya kelompokkan di urutan terakhir, baru kemudian tinggal saya tambah-tambah, saya periksa itu, saya tambah
yang bagus sekali saya kelompokkan di urutan pertama, yang jelek sekali kelompok terakhir, yang sedang-sedang saya bikin kelompok sendiri. Setelah saya bikin kelompok seperti itu tidak butuh waktu yang lama itu karena kemampuan scanning memang. Kemudian setelah saya bikin kelompok begitu, saya tidak percaya diri dulu, langsung saya periksa lagi kembali untuk saya meyakinkan bahwa benarkah tumpukan nomor 1 itu memang mereka tumpukan yang terbaik. Misalnya di situ ada 20 orang, benarkah 20 ini kategori jawabannya mereka mirip? Kalau tidak, supaya saya bagi lagi ke yang lain. Akhirnya setelah saya scanning secara keseluruhan, saya pastikan bahwa setiap tumpukan itu memang kualitasnya sama. Sekarang tinggal saya kasih skor. Ini cepat, ini kalau salah seorang bisa 1 jam kita habiskan, kita periksa, ketimbang kalau kita menggunakan sistem analitis, karena itu kita harus teliti satu-satu. Kelemahannya kalau analitis ini kita butuh waktu yang lama, kemudian bisa jadi kita lupa apa yang kita berikan skor yang pertama tadi, karena di limit begitu, bisa jadi ya terakhir nanti lupa kita apa yang kita sudah berikan yang pertama. Dan nanti apalagi kalau sudah urutan ke 100 misalnya, sudah tidak paham lagi kita benarkah seperti itu. Sama dengan yang tapi kalau dengan model scanning tadi itu, kemudian pengelompokan itu bisa kita periksa beberapa kali bahwa betul satu kelompok itu mereka kualitasnya sama. Saya tadi tinggal kasih skor, misalnya skor yang kelompok yang paling tinggi kualitasnya kita kasih 100 misalnya, yang kedua kasih 90, yang ketiga kasih 80, 70 dan seterusnya. Mudah untuk kita lakukan. Di sistem holistis ini biasanya digunakan oleh kebanyakan teman-teman dosen yang menggunakan model seperti ini. Tapi kalau yang belum berpengalaman sih biasanya akan banyak merugikan ini karena pengalaman karena kemampuan scanningnya terbatas. Misalnya bisa saya kelompok-kelompok yang satu yang dia anggap sebagai kualitas terbaik itu bisa saja berbeda-beda itu ya, dikelompokkan. Itu yang holistis. Kemudian ya kita masuk ke tadi ke penilaian, apa itu definisinya tadi di sana kita sudah urut-urutkan. Penilaian itu adalah suatu mengubah skor menjadi nilai. Tentu di sini adalah dengan menggunakan tadi ada acuan patokan, acuan norma, dan acuan gabungan. Kemudian dari segi skala, kalau pemberian skala ini biasanya dalam hal pengukuran atau tes itu ada skala bebas, ada skala 1 sampai 10, skala 1 sampai 100, atau skala huruf 1 sampai 5. Kalau skala bebas itu begini, ini skala bebas dia pengertiannya begini. Misalnya kalau saya punya tes skala bebas itu. Nah, kalau skala bebas itu begini, misalnya kalau saya punya 20 butir tes, kemudian tes itu saya serahkan untuk dijawab, maka skor idealnya adalah 20 kalau menjawab secara keseluruhan. Kalau dia pilihan ganda, skor idealnya 20. Atau misalnya kalau 25 butir, maka skor ideal. Skor ideal itu adalah bukan skor maksimal. Beda antara skor ideal dengan skor maksimal. Kalau skor maksimal itu maksudnya adalah skor capaian siswa. Misalnya kalau 20 dia hanya dapat 15, maka skor maksimalnya ada 15. Tapi kalau skor ideal dari 20, kemudian dia dapat jawab benar semuanya 20, maka itulah disebut sebagai skor ideal. Sama dengan 25, misalnya dijawab semua 25, skor idealnya 25. Atau 50, maka skor idealnya 50. Nah, skor ideal ini mungkin bisa saja dikali dengan bobotnya. Misalnya kalau setiap nomor kita kasih bobot 2,5, maka nanti kalau 20 nomor berarti skor idealnya menjadi 100. Kalau misalnya ini bukan 2,5, kalau 100. Kalau 25 misalnya 25 nomor, kemudian skor idealnya masing-masing itu 4, maka tentu jadi 100. Kalau 50 nomor, kemudian bobotnya masing-masing nomor 2, maka skor idealnya adalah sama dengan 100. Kalau kita menggunakan skala 1 sampai 100. Kemudian skala 1 sampai 10 itu suatu skala di mana skor terendahnya adalah 1 dan skor tertingginya adalah 10. Kalau kita menggunakan skala 1 sampai 10. Biasanya di tingkat sekolah-sekolah menengah ke bawah ini ada yang menggunakan skala 1 sampai 10. Tapi pada umumnya sekarang tidak sih. Menggunakan skala 1 sampai 100. Skala 1 sampai 100 itu maksudnya kalau dia skor terendahnya adalah 1 dan skor tertingginya 100. Jadi kalau dia benar semua, maka nilainya adalah 100. Jadi kalau 1 sampai 100 ini adalah skor teoritis berkisar di sini. Nanti skor capaian itu adalah akan berkisar antara 1 sampai 100. Mungkin seseorang mendapat nilai 50, mungkin 60, 70, 80, atau mungkin juga akan mendapat nilai
100. Kemudian ada juga skala huruf, yaitu skala huruf tadi. Pada umumnya kalau skala huruf ini digunakan di perguruan tinggi, A sampai dengan E. Oke, saya kira terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan ditutup Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.